Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Kakak percaya kabar adik-adik hari ini pasti luar biasa. Yuk sebelum kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa. Semua lipat tangannya, kita tutup mata, kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami bersyukur buat siang hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di hati kami, Tuhan hadir di tempat kami saat ini. Kami yang ada di rumah maupun kami yang sedang melakukan aktivitas apapun, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu. Kami percaya hanya Tuhan yang disenangkan, hanya Tuhan yang ditinggikan, dan pujian penyembahan kami semua menjadi dupa yang harum buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau hidup menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap kita yang percaya dan mau memuji Tuhan sama-sama katakan, Amin. sekali lagi sama-sama katakan, Amin. amin. Nah sebelum kita memuji Tuhan, kakak ajak adik-adik semua untuk tepuk semangat. Mau tahu? Ikutin ya. 1 kali tepuk semangat. 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 Tapi pasti adik-adik masih bingung gerakannya. Semua ikutin ya, semua. Kalau yang masih duduk boleh bangkit berdiri biar tambah semangat. Ayo Kak Tini. 1, 2, 3. 1 kali tepuk semangat. 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 Kakak percaya kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berarti harus semangat. Semua tepuk tangannya ya, semua senyum buat hari ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. जब यीशु मेरे गम में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे गम में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Yuk adik-adik yang masih belum semangat, semua kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. जब यीशु मेरे गम में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे गम में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Yeay! Kakak percaya semua pasti bersuka cita biar Tuhan disenangkan. Benar Kak Tini? Amin. Kita mau persiapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Pasti kakak percaya semua siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kakak undang semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang disenangkan melalui pujian adik-adik, melalui hati adik-adik.
Yuk semua jangan ada yang lirik kanan kiri, semua fokus di hadapan Tuhan, semua memuji nama Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk kita ulangi semua sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk kakak ajak adik-adik semua mengangkat tangan kanannya, tangan kirinya ditaruh di dada. Semua pejamkan mata, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak kita semua belajar menyembah Tuhan. Semua ikutin kakak menyembah ya. Sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Katakan kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Katakan aku cinta Engkau Yesus, aku cinta Engkau Yesus, aku cinta Engkau Yesus, aku cinta Engkau Yesus, aku cinta Engkau Yesus. Oh, yuk adik-adik semua nggak ada yang lirik kanan kiri, semua nggak ada yang bingung, semua tetap pejamkan mata, tetap memuji Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Mari kita berdoa. Tuh adik-adik semuanya yang ada di rumah di siang hari ini, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Misi. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, fokus sama Tuhan Yesus. Kak Misi akan berdoa ya buat semuanya adik-adik. Semuanya tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa di siang hari ini kami semua anak-anak dan kakak-kakak boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersuka cita buat Tuhan Yesus di siang hari ini. Tuhan, saat ini Bapa, kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tolong setiap kami, biarlah kami bisa duduk diam, tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, urapi kami, pimpin kami Roh Kudus. Berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani kami. Terlebih juga Kak Misi yang mau menyampaikan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyambut firman Tuhan di siang hari ini dan kami percaya Tuhan Engkau pasti memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di siang hari ini. Yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Shalom adik-adik semuanya. Selamat siang. Baik di rumah ya, yang sudah ada di rumah, ada mama, ada papa, mungkin ada teman-teman yang mendengarkan di siang hari ini. Selamat siang, shalom untuk semuanya. Ya semuanya bersuka cita? Ayo, siapa adik-adik yang hari ini senang datang beribadah sama Tuhan Yesus loh? Ayo angkat tangannya. Oh di sana ada, ya semuanya ya senang hari ini, nggak ada yang sedih? Oh ada juga yang sedih, yang siap, kenapa sedih? Oh tadi mungkin dimarahin papa di rumah ya, atau mungkin tadi nggak bangun, kan disuruh beribadah sama Tuhan Yesus di siang hari ini. Ya sudah hari ini, sekarang kita beribadah, sudah tadi memuji Tuhan, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak ada yang sedih lagi ya, semuanya bersuka cita. Amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong yang meriah. Wah luar biasa semuanya anak-anak sekolah minggu ya. Adik-adik yang di rumah, dimanapun mereka berada semuanya senang. Semuanya hari ini kami lihat wajah yang cantik-cantik ya. Semuanya hebat, anak-anak yang pintar. Nah hari ini mau gak mendengarkan cerita dari kami sih? Oh pasti semuanya mau ya, senang. Nah hari ini kami sih cerita firman Tuhan. Nah ada satu cerita. Ya cerita dalam satu keluarga. Nah ada bapak kan biasanya dalam keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah ada satu anak ini. Nah anak ini anak yang sangat baik. Ya sangat baik, nurut, takut Tuhan, cinta Tuhan. Pokoknya dengar-dengaran. Sama temannya juga sangat baik. Ya sayang temannya, gak jahat sama temannya. Jadi semuanya itu menyenangkan ya. Kalau misalnya salah ditegur, dengar. Nah, di satu daerah itu di kampung itu ada satu acara, ya acara besar-besaran. Jadi semua pemimpin di daerah itu datang untuk merayakan. Nah, ketika itu pemimpin itu berkata, di daerah itu ada satu yang dipercayakan. Nah, nanti kalau saya datang, siapkan satu anak, pilih satu anak yang terbaik. Ya yang terbaik, mungkin anak itu takut Tuhan, mungkin dia dengar-dengaran, baik di rumah, terhadap sesamanya. Pokoknya yang terbaik satu aja di antara semua teman-temannya. Nanti aku akan kasih sesuatu deh yang terbaik, pokoknya hadiah dari saya nanti. Nah ketika waktu itu dipilih yang satu orang yang dipercayakan, dipilih satu anak itu adalah dia tadi itu anak bapak yang satu keluarga itu, yaitu seorang laki-laki. Nah dia takut Tuhan, cinta Tuhan. Dan akhirnya dia dipilih di antara semuanya itu. Dikasih yang terbaik, dikasih hadiah dari bapak itu atau pemimpin di dalam satu daerah itu. Nah anak-anak semuanya yang ada di rumah, mau gak dapat hadiah? Mau dipilih oleh mungkin
teman nanti dipilih menjadi apa ya misalnya di sekolah, mau nggak? Oh pasti mau semuanya. Nah kami sih juga mau dong dipilih, disukai orang. Nah di cerita di dalam Alkitab ada satu tokoh yang sangat luar biasa. Ya di dalam Alkitab dipilih oleh Tuhan di antara sesamanya pada waktu itu. Nah ayo anak-anak, adik-adik, siapa yang sudah pernah mendengar di cerita di Alkitab? Ayo, siapa ya dipilih oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan di antara semua manusia yang ada sejamannya waktu itu loh? Ada ya? Oh, di sana ada. Siapa namanya? Betul sekali, namanya adalah Nuh. Ya, tepuk tangan. Pintar sekali ya. Nanti hadiahnya sama Tuhan Yesus saja, Tuhan pasti memberkati. Nah, yaitu Nuh. Nuh adalah orang yang luar biasa, diselamatkan oleh Tuhan loh di antara semuanya. Nah, mau nggak jadi seperti itu? Nah, dengarkan. Kami sih akan cerita ya. Nuh dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pada waktu sejaman Nuh itu, adik-adik semuanya semakin berkembang manusia, semakin bertambah manusia, banyak sekali manusia. Tapi apakah adik-adik semuanya semakin bertambah lebih baik takut Tuhan? Satu pertanyaan. Ayo, semakin baik atau semakin jahat? Siapa yang memilih semakin jahat atau semakin lebih takut Tuhan? Oh, ada yang di sana milih semakin takut Tuhan. Nah, di sana semakin lebih jahat. Nah, pada zaman Nuh, orang-orang pada waktu itu semakin jahat. Semakin hidup di dalam kekerasan, tidak takut Tuhan, suka buat kejahatan, baik di rumah, terhadap sesamanya pun jahat. Nah pada waktu itu teman adik-adik semuanya, kalau dulu misalnya kan laki-laki sama perempuan kalau mau menikah harusnya kita berdoa. Tapi mereka pada waktu itu, wah sesuka-suka hati mereka. Ya pokoknya lihat cewek cantik, ambil saja jadi istri mereka. Terus banyak lagi kejahatan mereka adik-adik yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ya, baik terhadap sesama. Jadi Tuhan juga sudah, waduh, kan mata Tuhan melihat ke bawah kan, melihat orang-orang yang baik atau yang tidak baik, ya kan? Nah, pintar. Nah, Tuhan melihat itu manusia yang di muka bumi ini semakin jahat. Waduh, gimana menyesallah Tuhan. Wah, buat apa aku Tuhan berkatakan, buat apa saya sudah menciptakan manusia, semua yang ada di dunia ini malah semakin menyakiti hati Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya sudahlah, lebih baik dunia ini, bumi ini semua isinya dimusnahkan saja, dihancurkan saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Karena sudah dia melihat kehidupannya Nuh, dia memilih Nuh untuk semua, di antara semua orang-orang yang sejamannya itu. Akhirnya dia berkata kepada Nuh, Tuhan berkata bahwa Nuh adalah berkenan di hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Nah ada nanti tujuan Tuhan. Pasti sih Nuh berkata, kenapa sih, apa maksudnya Tuhan? Saya disuruh untuk membuat bahtera. Jadi pasti sudah Tuhan jelaskan, Tuhan sudah kasih tahu sama Nuh, adik-adik semuanya, nanti seperti ini dikasih tahu. Dan membuat bahtera itu kan, tahu kan bahtera itu seperti apa ya anak-anak, ada yang tahu? Ya betul, misalnya seperti kapal. Tapi kapalnya itu besar atau kecil? Besar ya, besar supaya nanti orang bisa masuk banyak, atau apa nanti yang masuk di dalamnya bisa ditampung banyak. Nah pintar. Nah waktu itu Nuh sudah membuat, cepat atau lama enggak waktunya? Bisa dibuat atau selesai selama 1 bulan atau beberapa tahun dulu? Ya betul, pasti kalau membuat kapal atau bahtera itu dalam waktu yang lama. Nah adik-adik setelah itu sudah selesai,
Nah, akhirnya Tuhan berkata kepada Nuh, sekarang setelah sudah selesai, bawa masuk keluarga. Nah, bukan hanya juga Nuh yang diselamatkan seorang saja, tapi ada juga seisi rumahnya, ada anak-anaknya, ada menantunya yang masuk di dalam bahtera itu atau di dalam kapal. Bahkan Tuhan juga menyuruh semuanya, ya, binatang-binatang sepasang-sepasang, ya, binatang-binatang, burung-burung, baik binatang yang ada di darat maupun yang ada di udara, terus semuanya. Jadi setelah sudah disiapkan semua apa yang mereka perlukan, butuhkan di dalam bahtera itu, mereka masuk, dan akhirnya juga Tuhan memusnahkan orang-orang pada waktu itu. Akhirnya ada namanya air bah, ya, air bah. Jadi waktu itu hujan turun lebat, ya. Nah, adik-adik ada yang tahu berapa hari berapa malamnya lamanya hujan turun lebat itu waktu Tuhan musnahkan waktu itu orang-orang sezamannya Nuh? Nah, betul, ada 40 hari dan 40 malam, ya, 40 malam lamanya. Pintar sekali ya, jadi lama. Nah, kemudian kita berkata, loh, ada yang berkata enggak, ada yang mau jadi Nuh, kok ini ya, kok di Tuhan Yesus pilih Nuh? Aku juga mau dong dipilih seperti itu, ya. Kami sih aja juga mau dipilih oleh Tuhan, disayang, disukai. Misalnya tiba-tiba ya ada di daerah kita di Jawa ada gempa bumi, ada tsunami. Lah kalau semuanya mati, nggak ada lagi hidup semuanya, tapi tiba-tiba oh Tuhan pingin aku yang hidup dia di antara semuanya. Pingin nggak seperti itu adik-adik? Nah, pasti pingin. Kami sih juga pingin dong, ya. Nah, jadi kenapa kita bisa menini? Kita bisa bertanya, kok bisa ya dipilih Nuh oleh Tuhan? Nah, rahasianya. Nah, di dalam Alkitab, ya, di Kejadian. Nanti dibaca lagi ya, diulang di rumah ya adik-adik semuanya. Jadi di Kejadian 6. Ya, di Kejadian 6. Kami sih baca ya, dibuka Alkitabnya. Nah, Kejadian ini didapat di mana ya? Di perjanjian baru atau perjanjian lama? Nah, perjanjian lama. Kejadiannya bukan perjanjian baru. Nah, kita buka sama-sama. Nah, di situ di Kejadian 6 itu kejahatan manusia. Nah, di ayat 8 kami sih baca ya. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wow, luar biasa. Nuh mendapat anugerah yang luar biasa, berkat yang luar biasa, sangat disukai, disayang oleh Tuhan, diselamatkan ya di antara semuanya manusia pada waktu itu. Tetapi di ayat 9, perhatikan ya. Sudah dibukakan Alkitabnya ya. Coba dilihat, perhatikan. Di ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ada dua hal ya. Kita belajar dari kehidupannya Nuh. Yang pertama, kenapa dia dipilih Tuhan, disayang oleh Tuhan, diselamatkan di antara sezamannya adalah apa? Nah, betul, karena Nuh adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Dia benar, tidak bercela. Nah, selama waktu dia bersama-sama dengan orang-orang sezamannya, waktu itu dia tidak melakukan, mereka yang lain melakukan dosa. Tapi Nuh tidak mau melakukan dosa, tidak mau menyakiti hati Tuhan Yesus. Selalu sayang temannya, tidak suka pukul temannya, atau tidak suka jahatin temannya, atau memfitnah temannya, dengki temannya, atau merencanakan hal, tidak. Tapi Nuh tetap sayang temannya terhadap sesamanya. Dia melakukan yang baik. Nah, dia tetap benar di hadapan Tuhan. Ya, dia tetap melakukan apa yang benar. Nah, yang kedua, yaitu tetap di ayat 9. Nah, di ayat 9. Yang pertama tadi, Nuh orang benar dan tidak bercela, sama sekali tidak ada celah, tidak ada noda. Dia bersih, hidupnya bersih di hadapan Tuhan.
Nah, yang kedua, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik semuanya kami sih tanya, yang punya teman atau sahabat yang dekat itu punya nggak? Punya teman dekat? Oh punya, ya pintar ya, punya teman. Nah kalau punya teman atau sahabat dekat, kalian lagi maksudnya buat apa setiap hari kalau misalnya ketemu? Atau apalagi misalnya teman tetangga atau di rumah, adik atau saudara jadi teman. Biasanya ya betul, bermain bersama. Bisa juga kalau teman itu makan bersama, bisa juga jalan-jalan bersama, pokoknya selalu bersama-sama. Bisa juga ketawa bersama-sama, ya kan? Nah, kalau Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, caranya. Nah, kalau bergaul itu kan bisa dikatakan teman, sahabat. Nah, kalau Nuh sahabatnya terhadap Tuhan Yesus, dia bersahabat, dia berteman, bergaul dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ayo, bisa jalan-jalan Tuhan Yesus sama Nuh berjalan-jalannya. Atau Nuh bersama Tuhan Yesus pergi mancing atau pergi rekreasi, pergi main. Nah, kalau Nuh, adik-adik semuanya yang ada di rumah, dia bergaul dengan Tuhan melalui cara kalau dia ini suka berdoa sama Tuhan. Ya, di sini adik-adik, siapa yang suka berdoa, rajin berdoa, bangun pagi, berdoa dulu, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah dijagai bisa bangun. Habis itu makan, berdoa dulu. Sebelum tidur, berdoa dulu. Ayo angkat tangannya siapa yang senang berdoa di rumah atau dimanapun. Wah semuanya pintar, semuanya rajin-rajin berdoa. Nah terus apa lagi yang dilakukan Nuh? Rajin baca firman Tuhan, rajin baca Alkitab. Nah rajin baca Alkitab. Kenapa juga kita harus rajin baca Alkitab? Nah, banyak yang kita dapatkan di sini. Ada perintah Tuhan, ada larangan Tuhan, banyak isi hatinya Tuhan. Dan di sini kita juga belajar. Oh, di sini jangan mencuri. Kan itu perintah Tuhan Yesus. Nah, dengan kita baca Alkitab setiap hari, kita tahu, oh ini berarti nggak boleh, ini yang boleh, berarti jangan mencuri. Tapi kalau ada barang temannya, ambil. Terus cari orangnya atau kasih tahu mama papa, Pak, aku temukan ini uang loh 500.000 tapi yang gue nggak tahu siapa yang punya. Nah itu anak yang jujur. Nah di dalam Alkitab juga adik-adik semuanya ada anak yang jujur. Terus apa lagi? Suka bernyanyi. Ya suka menyembah Tuhan. Disuruh orang tua ayo nyanyi. Disuruh menyembah Tuhan. Angkat tangannya, nyanyi, suaranya diberikan buat Tuhan Yesus, nggak pelit suaranya, diberikan buat Tuhan Yesus. Walaupun kayak kami sini, walaupun falas, pokoknya tetap nyanyi buat Tuhan Yesus. Memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, karena yang memberikan suara kita adalah Tuhan Yesus, bukan orang-orang. Mau apapun tetap kita berikan yang terbaik, kita berikan suara kita. Nah adik-adik juga harus juga berikan yang terbaik melalui pujian, penyembahan, nyanyi. Kalau disuruh kakak-kakak di sekolah minggu, ayo nyanyi, anak-anak, adik-adik, nyanyi. Gak usah diam, lihat aja, tapi nyanyi. Ya, itu anak Tuhan Yesus, pasti nanti dipilih, diberkati. Terus pokoknya hidupnya Nuh itu selalu setiap hari memuji Tuhan, berdoa, suka menyembah Tuhan, takut Tuhan, cinta Tuhan. Ya itu yang terpenting dalam hidup manusia. Adik-adik semuanya harus rajin berdoa. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak dekat sama Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Adik-adik semuanya sia-sia ya di dunia ini. Tapi kalau mau hidup dipilih oleh Tuhan Yesus seperti Nuh, berarti ayo selalu berkenan kepada Tuhan, hidup benar, tidak bercela, nurut di rumah, tidak melawan orang tua, ya dengar-dengaran, rajin berdoa, ya semuanya adik-adik ya, mau, ya rajin, ya enggak boleh melawan orang tua, apalagi kalau beribadah sekolah minggu, ya harus juga semangat, enggak boleh dipaksa-paksa. Nah nanti enggak mau diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau ingin berhasil dalam hidupnya?
Nah, kan Nuh juga diberkati, pasti kelimpahan di dalam hidupnya dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah, kami sih tanya adik-adik semuanya ya, dengarkan. Siapa di sini yang sudah punya cita-cita atau pingin jadi apa ya? Oh ya, jadi pilot atau apa lagi? Mau jadi tentara atau mau jadi pramugari? Oh ya, mau jadi bapak pendeta atau mau jadi ibu guru, pokoknya macam-macam. Nah, mau jadi apa? Nah, mau jadi pilot. Ya, betul-betul. Nah, kalau mau jadi pilot atau mau jadi koki, nah yang membuat semuanya itu siapa? Tuhan. Kalau mau berhasil tercapai, jadi mulai saat ini adik-adik semuanya jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh seperti Nuh ya, harus menjadi hidup benar, tidak bercela dan juga tetap membangun hubungan dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, senang berdoa, suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga apapun nanti pasti juga Tuhan akan memberkati kita. Amin semuanya adik-adik. Ya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, yang mau dipilih oleh Tuhan Yesus ya. Nah, mungkin kami sih mau tanya adik-adik semuanya. Kalau selama ini malas-malasan berdoa, nggak mau nyanyi, suka melawan orang tua, ya kan? Ayo ini ya, suka melawan orang tua, tidak mau nurut, mungkin pernah nyuri atau pernah ngomong kotor, ya ngomong kotor, maki atau pukul temannya, mungkin sudah pernah ya. Nah sekarang kakak ajak untuk adik-adik semuanya untuk mengakui dosa-dosa ya, kesalahan yang sudah dibuat, berdoa, baru nanti setelah itu kami sih akan berdoa buat firman Tuhan ya. Sekarang kami sih ajak kita tundukkan kepala semuanya adik-adik. Fokus sama Tuhan Yesus, jangan ada yang ribut ya. Karena sikap yang berkenan kalau mau jadi dipilih oleh Nuh, ketika ibadah juga sungguh-sungguh duduk diam, tenang, pasti juga Tuhan akan menyayangi kita dan memberkati setiap kita. Khususnya adik-adik. Berdoa kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, katakan Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, aku sudah melawan papa mamaku, aku tidak dengar-dengaran sama kakak-kakak atau sama teman-teman, aku sudah mencuri, sudah ngomong kotor, atau apapun mungkin adik-adik semuanya ingat kesalahannya. Ayo berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang Hamba-Mu sampaikan buat adik-adik semuanya dimanapun mereka berada Tuhan di siang hari ini beribadah bersama-sama dengan keluarga, ada papa mama mereka, saudara-saudara, teman-teman mereka yang sudah menikmati ibadah hadirat Tuhan, terlebih firman Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar tentang kehidupan Nuh, di mana Nuh dipilih oleh Tuhan di antara sesamanya atau manusia yang ada pada waktu itu. Tuhan, kami mau juga seperti itu Tuhan. Oleh sebab itu ajarlah kami anak-anak, adik-adik yang ada Tuhan di Agape Kids ini Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup bergaul, dekat dengan Tuhan, suka berdoa, suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hidup benar baik di rumah, dimanapun kami berada, terhadap teman-teman kami di sekolah, di sekitar kami, bahkan terhadap siapapun Tuhan, kami hidup berkenan terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, khususnya untuk adik-adik di siang hari ini Tuhan yang mendengarkan, Engkau pasti akan Tuhan Yesus menanamkan dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama katakan amin. Ya, adik-adik pasti hari ini diberkati.
Siapa yang diberkati? Lambaikan tangannya. Saya. Ya, kakak juga terberkati dengan firman Tuhan yang kami sampaikan hari ini. Kita pasti menjadi anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan juga. Nah, kita udah selesai nih, kita udah selesai memuji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya hari ini Tuhan disenangkan, amin. Kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Nanti Kak Misi berdoa memberkati adik-adik, memberkati sekolah kalian, memberkati keluarga kalian. Biar semua yang kalian kerjakan diberkati selalu sama Tuhan Yesus. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yuk adik-adik semua angkat tangannya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa, kita menerima doa berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Allah tercurah dalam setiap kehidupan kami, adik-adik yang ada di rumah, bahkan semua dimanapun berada di siang hari ini Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidup kami, dan penyertaan Tuhan sempurna dari dulu sekarang untuk selama-lamanya Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami, dan Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Anak-anak juga Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi pengharapan dan sumber sukacita di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami di siang hari ini Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami, dan untuk ibadah kami di minggu depan Engkau Tuhan terus memberkati kami Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami di siang hari ini, Engkau Allah yang sudah memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di siang hari ini yang sudah diberkati Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, jangan lupa minggu depannya datang beribadah lagi di siang hari. Tuhan Yesus memberkati. Dah.